Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas kesempatan untuk menjadi pemateri di kajian ketujuh, yaitu observasi jalsah kadian, yang kebetulan saya mendapatkan karunia untuk hadir juga ke jalsah kadian dari tanggal 22 Desember sampai 30 ya Pak ya, 30 Desember, yang mana ini merupakan pengalaman pertama saya juga ya. Pengalaman pertama. Jadi untuk pengalaman sejarah dan lain-lain ya mohon dimaklum kalau saya juga belum terlalu hafal ya bagaimana sejarah dan lain-lain. Nah, sesuai tema observasi ini pengamatan saya. Tadi kalau Dr. Catur dari sisi eksternal dari pihak Ahmadiyah selaku sosiolog, nah saya mungkin lebih sisi saya secara pribadi, sisi spiritual saya sebagai pengikut Ahmadiyah ya. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya termasuk kagum dengan Dr. Catur. Kalau saya kenal dengan beliau, ya walaupun belum pernah ketemu kan, namanya kan sudah, karyanya sudah tersebar duluan ya di internal Ahmadiyah. Nah, pertemuan pertama di ruang tunggu ke pesawat, tapi beliau tidak kenal saya ya. Jadi saya nggak memperkenalkan saya mau balik Ahmadiyah, taunya beliau kan Pak Hakim, Pak siapa sebagai karena ketua rombongan itu. Artinya saya sebagai selaku anggota Ahmadiyah, tapi beliau sangat humble. Jadi seakan-akan tidak, dengan keilmuan beliau seorang dosen, peneliti, tapi tidak membeda-bedakan, seperti saudara. Atau mungkin Dr. Catur belum tahu juga ya, saya sebagai mau balik Ahmadiyah pas pulang ya. Alhamdulillah kita bersama-sama di situ ke pasar, ke jalan, kemana. Dan beliau termasuk yang paling aktif dengan Dr. Dadang. Kan beliau sebenarnya sudah ada pendamping ya, Pak Maulana Hakim di Kadian. Tapi saya lihat kayaknya pendampingnya pun keteteran. Bolak-balik dari Sari Ayub ke Darul Masih dan pasar itu kan jauh. Apalagi Pak Dr. Dadang itu sangat gesit sekali tuh. Tiba-tiba udah ada di sini, tiba-tiba sudah foto di Masjid Aqsa di mimbarnya gitu. Tiba-tiba sudah di Baitul Doa ya. Cuma saya memaklumi karena mereka peneliti ya. Jadi segala hal aspek yang ada di Kadian itu didokumentasikan sedemikian rupa untuk menjadi eksplorasi mendalam dari mereka sebagai peneliti. Nah, baik Bapak-bapak peserta sekalian, saya akan tampilkan, saya hanya akan menyampaikan slide-slide foto saja ya sebagai gambaran, sebagai pemandu juga, karena memang kalau digambarkan satu-satu takut ngalor ngidul dan panjang ya. Sekali lagi, dari sisi spiritual, jujur ya, saya secara pribadi yang mendapatkan karunia ke situ. Jadi mulai dari perpindahan pesawat, jadi kita transit dari Malaysia, kemudian ke Amritsar. Dari Amritsar kita kemudian ganti pesawat. Saya secara pribadi sudah merasakan, ya walaupun ini pengalaman ya, karena merasa bersyukur bahwa saya langsung bergetar menangis. Cuma menangisnya karena ini saya akan berjumpa dengan, walaupun tidak secara fisik dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, tetapi saya akan berjumpa dengan tempat yang suci. Saya akan hadir di tempat di mana beliau awal sekali berjuang di titik. Saya akan melihat tempat-tempat yang saya hanya lihat di tayangan YouTube. Saya akan melihat bagaimana sejarah-sejarah kerohanian beliau. Jadi getaran itu sudah mulai terasa. Nah, tetapi waktu pas pulang Pak Mubda ya, Pak Iskandar Bumai,
Kalau beliau kan pengalamannya enak, beliau sudah langsung digat. Kalau kemarin kebetulan tidak. Jadi silakan saja mau kemana. Karena tanggal 22 itu kan belum acara ya. Jadi kalau beliau kalau datang ke situ, hal pertama yang kalian kunjungi adalah Bahis Makbarah. Karena ibaratnya kita datang ke suatu tempat, ya permisi dulu ke dalam tanda kutip yang punya orangnya. Nah cuma waktu itu saya tidak tahu kan, tidak tahu tempatnya, belum ada yang bimbing padahal dekat ya. Nah, tapi tempat pertama yang saya kunjungi adalah Masjid Mubarak dan Baitul Dua, Darul Masih, kawasan Darul Masih. Tapi sebagai disclaimer ya, ini takut ada pertanyaan-pertanyaan apalagi yang sudah pernah ke Kadian. Tadi juga Dokter Catur sudah mengatakan ini juga hasil foto-foto curian, dalam tanda kutip ya. Karena memang di mana-mana, khususnya di Darul Masih dan sekitar Jalsa itu selalu area restricted untuk foto dan video ya. Tapi saya tanya ke pembimbing di situ kan, yang mau balik kita di situ, ini kenapa alasannya tidak boleh foto dan video? Nah kata beliau, pertama, kalau selama acara, kalau kita foto-foto itu takut ketika di-share di media sosial atau YouTube dan lain-lain, itu dijadiin bahan olok-olokan meme di media sosial. Nah yang kedua, supaya tidak ada kecemburuan, karena di Pakistan itu ya mereka sangat diawasi oleh pemerintah karena dinyatakan non-muslim, sehingga atribut Islam, masjid, nama, la ilaha illallah dan lain-lain itu akan dijadikan sebagai pelanggaran hukum kalau ketahuan. Nah sehingga mereka tidak boleh untuk video foto, takutnya mereka share akan membahayakan mereka sendiri. Nah tetapi bagi orang lain selain Pakistan kan tidak apa-apa. Nah cuma kan tidak enak, satu dilarang, yang lain tidak larang, akhirnya semua dilarang. Makanya saya menyimpulkan secara pribadi, oh ini mungkin kategorinya tidak dosa-dosa besar amat deh. Jadi nggak apa-apa lah foto-foto selama tidak ada yang ngawasin, ya bisa ya. Ini Masjid Mubarak ya, Masjid Mubarak yang pertama saya kunjungi setelah Sare Ayub. Jadi Masjid Mubarak indah ya, ketika Jalsa itu memang dihiasi seperti itu. Jadi di Masjid Mubarak ini ada tulisan Mang dakhalahu faqad amina. Jadi ini tulisan yang sama dengan gambaran Al-Quran terhadap Baitullah. Wa man dakhalahu faqad amina. Kan amina. Artinya Masjid Mubarak ini adalah masjid yang berkiblat juga ke Baitullah. Siapa yang memasukinya maka amanlah ia. Sekaligus siapa orang yang masuk itu akan menjadi sumber keamanan dan kerukunan, toleransi dan kebaikan. Nah, secara sejarah saya sampaikan Masjid Mubarak ini merupakan masjid pertama ya yang dibangun oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kalau tadi Masjid Aqsa itu kan dibangun oleh ayahanda beliau, di sana ada makam di dalamnya tahun 1876. Nah kalau Masjid Mubarak ini adalah masjid yang dibangun oleh Hazrat Masih Maud sekitar 1822-1823. Jadi ketika beliau menurut wahyu ilahi ditunjuk sebagai mujadid ya di abad ini, hal pertama yang beliau lakukan itu adalah mendirikan masjid sebagaimana halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendirikan masjid di Madinah. Jadi awalnya dibangunlah Masjid Mubarak ini yang bersebelahan dengan Baitul Fikri. Tadi sudah ditayangkan juga ya kan, tempat beliau biasa menulis, sehingga di sana terciptalah buku Barahin Ahmadiyah yang menjadi magnum opusnya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, dibuatlah Masjid Mubarak ini yang awalnya hanya sederhana saja. Ya, batu bata itu ngambil dari bangunan-bangunan yang bekas untuk pembangunan awal, sehingga terjadilah Masjid Mubarak ini. Nah, tetapi ini bentuk yang sekarang tentu bukan bentuk seperti yang dibangun oleh Masih Maud awal. Karena ini sudah ada sekitar 3 kali ya, kalau tidak salah 3 kali
renovasi. Jadi di Masjid Mubarak ini ada 3 kali renovasi. Tahun 1907 dan 1944. Kemudian diperindah lagi oleh Hazrat Khalifatul Masih kelima, Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Nah, di sinilah awal bagaimana Hazrat Masih Maud menerima para tamu. Jadi kan beliau Pak Catur, jadi beliaulah yang mengajak orang-orang. Jadi di luar Kadian dan lain-lain, karena kan beliau ini dicap awal-awal itu kan sebagai bukan Islam, Dajjal, tukang sihir, layaknya seperti Rasulullah loh. Nah, akhirnya beliau umumkan. Jadi kalau istilah kita jangan katanya, silahkan datang ke Kadian. Silahkan berjumpa dengan kami, mendengar segala macam. Banyak akhirnya orang berbondong-bondong datang ke Kadian. Nah, tempat inilah yang menjadi menjamuknya para tamu, ya. Kemudian daras-daras awal-awal para sahabat di situ. Nah, Masjid Mubarak ini saya mungkin acak ya karena ini tidak berurutan. Nah, ini Baitud Doa. Nah, ini adalah tempat yang kedua yang saya kunjungi di Baitud Doa. Baitud Doa ini dibangun 1903 ya, dibangun 1903, 5 tahun sebelum kewafatan Hazrat Masih Maud alaihissalam tahun 1908. Jadi Baitud Doa biasa beliau jadi kawasan Masjid Mubarak itu turun sedikit, di sebelahnya Baitul Fikri, kemudian baru Baitud Doa. Nah, kemudian sebelahnya rumah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ada taman, kemudian Baitur Riyadhah. Bagusnya sih video ya. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak sudah nonton video di dokumenter di MTA. Nah, oh ya nanti ada. Jadi Baitud Doa ini tempat yang kedua saya menangis di Baitud Doa ini. Ya karena ini juga tempat yang menjadi antrian para anggota jemaat di Baitud Doa. Sehingga diawasi, diatur jadwalnya. Karena kalau kecuali sebelum jalsa tidak dibatasin. Boleh kapan saja, tentu di waktu-waktu di luar sholat ya. Jadi kita bisa leluasa di tanggal 22. Tapi mulai tanggal 26 ya, itu sudah dijatah. Waktu-waktu tahajud, waktu duha, kemudian waktu tengah malam. Habis isya lah, jam 9 sampai jam 12 malam boleh mengunjungi. Tapi ya, nanti akan saya sampaikan fotonya, itu ngantrinya panjang. Jadi itu pun dijatahi supaya dapat kebagian semua 5 menit. Ya, 2 menit itu sudah ketok-ketok. Makanya saya dengar orang Pakistan, orang Afrika, saya nanti sajalah kan ke Baitud Doa. Habis kalau ke Baitud Doa 2 menit udah tok. Tapi 2 menit itu sangat berharga. Saya yakin itu sangat berharga. Semua doa ya akan teraturkan di Baitud Doa tersebut. Ya semata-mata mengambil berkah dari tempat yang menjadi tempat Hazrat Masih Maud alaihissalam memanjatkan doa. Ya khususnya untuk doa bagi keadaan umat Islam. Kemudian untuk membuktikan kebenaran-kebenaran jemaat, hujah di mata para penentang. Nah ini Baitul Fikri sebelahannya. Jadi ini ada ruangan. Nah di sebelah kirinya kan Masjid Mubarak, kemudian Baitul Fikri. Nah itu langsung ada koneksi koneksinya langsung ke Baitud Doa. Nah ini Baitul Fikri ini adalah tempat Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa menulis. Nah, salah satunya ada wahyu terkait Baitul Fikri ini yang diwahyukan kepada Hazrat Masih Maud yang terkandung di dalam buku Barahin Ahmadiyah. Nah di tempat inilah juga Hazrat Masih Maud alaihissalam banyak menghabiskan waktu untuk menyelesaikan karya beliau tersebut. Ini kawasan dalam Masjid Mubarak. Awal ke sini karena saya masuk ke sini sendiri aja kan dengan Hudam, masuk ke sini terus sholat. Saya bingung kok tidak ada imamnya, ada suaranya saja.
Jadi saya tidak tahu kalau depan itu kan Masjid Aqsa kan imamnya di Masjid Aqsa. Jadi di depan itu kan memang ada seperti ruangan tapi itu ternyata tangga, kan tangga. Tapi ini suaranya jangan-jangan di balik pintu. Tapi masa imamnya di balik pintu? Pikir saya mungkin untuk keamanan dan lain-lain ya. Ya itu karena ketidaktahuan saya kan, nggak pakai pemandu langsung saja gitu ya. Jadi kalau dokter catur keliling kan untuk observasi ya sebagai peneliti. Ya kalau saya kan dari sisi rohani, jadi tempat-tempat yang mana berberkat di Ahmadi, itulah yang saya tempatin. Makanya rutinitas saya itu ke Masjid Mubarak. Habis ke Masjid Mubarak kalau ada waktu ke Baitul Doa. Setelah ke Baitul Doa, kalaupun penuh ke Baitul Riyadoh, Baitul Riyazah. Nah kemudian pagi-paginya minum air, ya untuk ngambil berkah. Setelah minum air, ini apa sih namanya itu ada yang sudah disaring. Baru ke Bahesti Makbarah. Nah ke situ terus begitu saja ngambil sisi-sisi rohani. Jadi kan gak enak juga kalau ngajak, ayo dokter catur kita tahajud ke sini, ayo dokter. Kan beda ya pengalaman rohaninya. Ini kawasan dari luarnya, kawasan Darul Masih. Jadi kawasan Darul Masih itu kan rumah Al-Masih. Nah memang rumah beliau tetapi Darul Masih itu sekarang udah meliputi komplek Masjid Aqsa, kemudian ada di dalamnya ada Minaratul Masih, ada Baitul Fikri, ada macam-macam ya di situ, Baitul Zikri. Nah ini Minaratul Masihnya. Minaratul Masih ini ya sekali lagi ini juga dilarang juga untuk foto ya. Tapi waktu itu Pak Hakim izin ke yang pengawasnya dan diperbolehkan. Ini waktu habis Isya, kebetulan dapatnya malam. Kalau rombongan beliau siang ya, siang rombongan dengan ibu-ibu rame-rame ke Minaratul Masih ini. Nah sebagai dari sisi sejarahnya, Minaratul Masih ini kan sebagai tanda akan kedatangan Al-Masih akhir zaman. Yang tandanya itu akan di Menara Putih Damaskus. Ahmadiyah menganggap itu sebagai simbolis ya. Nah, tetapi untuk menggenapinya secara harfiah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad berinisiasi untuk membangunnya ya. Jadi kalau orang mengatakan nanti Menara Putih ini dibangunnya setelah datangnya Mirza Ghulam Ahmad bukan sebelumnya. Nah ini sebenarnya kami menganggapnya kan sebagai simbolis ya. Nah tetapi untuk penggenapan zahirnya dibuatlah benar-benar menara tahun 1903 ya. 1903. 13 Maret 1903 yang awalnya hanya tinggi sekitar 6 kaki. 6 kaki itu berapa ya? 6 meter lah ya. Sekitar itu ya. Nah, barulah kemudian di masa Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad tahun 1914 dibangunlah setinggi ini. Nah di bawahnya di situ kan ada makam yang tadi disebutkan Dokter Catur. Ini adalah makam dari ayahanda beliau Hazrat Ghulam Murtado. Yang mana beliaulah yang membuat Masjid Aqsa. Jadi Minaratul Masih ini adalah di antara, di belakangnya itu kan, di sebelahnya itu kan ada ruangan sholat 3 tingkat. Nah di depannya itu tempat imam. Nah disitulah tempat imam sholat Jumat. Ini biasa sholat Jumat. Kalau sholat hari-hari biasa banyak di Masjid Mubarak. Nah Masjid Aqsa, saya perlihatkan Masjid Aqsa. Nah ini saya dapat ruangan dalamnya ya. Ini Masjid Aqsa ini masjid yang dibangun oleh Mirza Ghulam Murtado, ayahanda beliau tahun 1876. Jadi beliau ini kan orang yang kaya, tuan tanah, ya. Artinya banyak disibukkan oleh kegiatan duniawi. Sedangkan anak beliau yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad lebih memilih untuk urusan akhirat, spiritual, kerohanian. Nah, di masa-masa akhir beliau terpikir, karena beliau ini memang sudah banyak di hal-hal duniawi, ingin membuat sebuah masjid, ya khususnya buat ananda beliau, dibuatlah sebuah masjid yang mana masjid tersebut itu tiap hari bisa dengar azan, kemudian beliau bisa sholat di situ.
Nah akhirnya dibuatlah oleh beliau, dibeli tanah bekas penjara atau ada yang mengatakan itu bekas sipir ya penjara lah. Nah dibangunlah Masjid Baitul Aqsa ini yang awal-awal itu hanya sekitar 200 jemaah, tetapi sekarang sudah sekitar bisa menampung 15.000. Karena kemarin waktu kita jalsah kan akhirnya dialihkan di Masjid Aqsa, muat. Kalau ngelihat kan itu banyak ini ya, disambung-sambung masjidnya, tapi muat di situ karena bertingkat-tingkat. Kita jalsah di sana, ibu-ibunya di Masjid Anwar ya, nah bapak-bapaknya di Masjid Aqsa. Nah ini tetapi 1876 beliau membangun. Ketika selesai Masjid Aqsa ini, Mirza Ghulam Murtadzo itu tidak sempat ya untuk menikmati masjidnya karena beliau sudah meninggal. Tapi tempat inilah yang digunakan oleh Hazrat Masih Maud untuk melakukan sholat dan lain-lain. Tetapi ya karena jarak dengan Hazrat Masih Maud itu cukup jauh, nah untuk itulah beliau membangun Masjid Mubarak. Ya sebenarnya nyambung juga untuk sekarang, kalau dulu kan terpisah. Supaya beliau tidak disibukkan karena jauhnya, jadi setiap langkah itu sudah langsung ke masjid, dibangunlah Masjid Mubarak. Selain itu atas petunjuk ilahi juga. Nah sebagai gambaran di foto ini adalah foto suasana suasana di dalam Masjid Aqsa pelaksanaan jalsah di hari pertama. Yang mana biasa saja, tidak ada spanduk dan lain-lain karena situasi darurat. Jadi tidak disangka ketika hari pertama itu hujan deras seharian Mbak ya. Hari kedua itu memang sudah tidak hujan, masih gerimis, tapi karpetnya juga yang digah yang sudah jadi itu tidak bisa dipakai karena basah dan lumpur semua. Nah itu salutnya panitia luar biasa, pas pelaksanaan di hari ketiga bersih walaupun masih lembab ya, bersih. Nah, baru saya lihat videonya kan mereka malam-malam mosrek karpet dengan berbagai panitia itu kemudian langsung selesai. Nah akhirnya dipindahkan. Jadi kita masuk pagi-pagi ke area jalsahgah utama yang tadi sudah diperlihatkan oleh Dr. Catur. Tiba-tiba hujan. Dikira kita hanya hujan gerimis. Tapi ternyata lama hujan. Akhirnya panitia langsung memutuskan semua pengurus, semua peserta pindah ke Masjid Aqsa. Kita pikirkan hanya untuk berteduh dulu kan. Ternyata tidak, langsung bahwa pelaksanaan jalsa akan dilaksanakan di Masjid Aqsa. Jalan. Lumayan banyak bahasa-bahasa semua. Tapi luar biasanya ya, saya lihat mereka yang sudah duduk di gah utama, kan sudah yang masuk duluan, ketika diumumkan keluar dengan rapi ya, kemudian dengan antri mereka keluar, kemudian yang rombongan saya kebetulan lagi berteduh, tidak ada keluhan, ini panitia gimana sih, ini gimana persiapannya, tidak ada. Mereka seakan-akan diam saja ketika panitia mengatakan ke sana, kita ke sana. Ketika masuk ke Masjid Aqsa juga diam saja. Tidak hiruk pikuk mengatakan, ini gimana acaranya, udah mepet, karena memang molor setengah jam. Ya, molor setengah jam karena biasa kan, karena alat video, audio video untuk streamingnya kan sudah disetting semua di jalsahgah, di jikah utamanya. Jadi kita nunggu di situ, diam, hening, tanpa ada keluh kesah. Ya walaupun saya tidak ngerti bahasa Urdu, tapi setidaknya kalau orang ngeluh kan kedengaran kan dari gestur dan lain-lain. Ini tidak ada. Kita juga nunggu seakan-akan menikmati kita tempat duduk di situ. Barulah kemudian diumumkan, ada hanya TV saja, TV begitu. Setengah jam kemudian langsung live streaming, ya. Sudah ada di YouTube-nya dan lain-lain. Nah itu luar biasa, panitia yang dalam hitungan, mungkin itu tidak masuk di rencana mereka, audio video ya, di sana sudah settle di gah utama, tiba-tiba langsung dalam setengah jam mereka pindahkan alat-alat dan lain-lain dengan alat seadanya, hanya dengan poster satu ya, sederhana, kemudian langsung live jalan. Jadi luar biasa etos ya, kalau saya lihat dari para panitia tersebut, dan para pesertanya juga tidak ada yang ngedumel, yang ngeluh dan lain-lain. Nah itu yang saya salut. Nah ternyata, nggak tahu apa ini cocokologi atau tidak, ini pengulangan
Ini kan ke jalsah kadian yang ke-129 ya. Ini seakan-akan pengulangan dari jalsah pertama kadian. Jadi jalsah pertama itu di kadian, Pak, di Masjid Aqsa itu. Bukan. Di Masjid Aqsa yang dihadiri sekitar 75 orang. Nah, kebetulan jadi semenjak 75 orang itu baru hanya satu itu kali saja dilakukan di Masjid Aqsa. Kemudian setelah orang-orang banyak baru dilakukan di lapangan terbuka. Setelah itu tidak pernah lagi ada pelaksanaan jalsah di Masjid Aqsa. Nah, barulah sekarang karena hujan dan tidak pernah hujan juga. Makanya saya pikir ini panitia jalsagah kenapa nggak bikin tenda kayak kita kan? Karena memang tidak pernah hujan kan? Karena panas tidak pernah hujan karena musim dingin kan. Nah, tapi kali ini hujan, akhirnya kita dipindahkan, makanya orang-orang mengatakan alhamdulillah ini kita pengulangan jalsah pertama di Kadian yang 75 orang. Nah, kebetulan delegasi dari Indonesia berjumlah 75. Makanya kata yang, wah ini kita balik lagi ke jalsah pertama, seperti jalsah pertama, jumlahnya 75 orang. Wah ini pas nih bisa bertepatan begini. Tapi kebetulan di situ ada Maulana Ainul Yakin ya dari Malaysia. Wah Indonesia bisa saja ini katanya mencocokkan. Berarti karunianya buat Indonesia saja. Gimana dengan Malaysia kan yang pesertanya nggak sampai 75 kan. Nah, ya kita tidak tahu ya. Apakah hanya kebetulan saja atau karena memang itu. Nah ini suasana ngantri. Suasana ngantri di masjid di Baitul Doa. Jadi itu kita ngantrinya udah di masjid Baitul di Baitul Fikri ya. Ada antrian panjang lagi tadi. Ah, ini yang lebih panjang. Jadi saya datang karena telat waktu duha. Waktu duha ini sudah jam 11-an lah. Jam 11 itu sebenarnya masih duha di situ. Karena zuhurnya jam 2 siang. Jadi masih masuk waktu duha. Ini panjang. Ini di kawasan Masjid Mubarak. Terus ke situ Baitul Fikri, nah kemudian Baitul Doa. Jadi kita ngelewatin 3 ruangan dulu. Ya seperti biasa duduk mereka. Ya sambil sebelum berdoa kan sambil berzikir di situ dengan sabar gitu untuk mengantri. Nah ini yang saya lihat spiritualisme yang begitu. Nah sekali masuk itu kadang 3 orang, kadang 4 orang. Ya walaupun satu sisi ya sebenarnya cocoknya hanya untuk 1 orang. Karena banyak langsung 4 orang. Satu sisi memang kita terganggu kan. Tapi di sisi kita juga menikmati satu doa kita dan melihat orang lain itu. Pokoknya kalau yang keluar dari Baitul Doa matanya sembab semua. Kemudian kalau kita lagi di Baitul Doa, kiri kanan itu suara nangis semua. Ya terganggu satu sisi kan karena kita mau khusyuk kan. Tapi kita lihat bagaimana semangat orang untuk berdoa di Baitul Doa tersebut. Agak loncat ya. Nah ini Baitur Riyadoh. Baitur Riyadoh ini tadi disinggung oleh Dr. Catur. Tempat Hazrat Masih Maud alaihissalam melakukan puasa yang selama 6 bulan ya. Di mana beliau dapat mimpi bahwa kebiasaan dari Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah dengan banyak berpuasa. Maka beliau melakukan puasa di sini. Yang mana tadi buka puasanya itu beliau bagikan kepada orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Itu beliau lakukan seperti itu. Nah disinilah beliau mendapatkan kasyaf dalam keadaan terjaga penuh melihat Rasulullah SAW, kemudian Ahlul Bait, Fatimah, kemudian ada Hazrat Hasan dan Husain secara kasaf yang bukan tidur tapi dengan secara nyata. Nah, kemudian beliau juga menyaksikan para nabi yang lain di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah disinilah juga banyak para anggota yang kalau tidak kebagian di Baitul Doa mereka juga sholat di Baitur Riyadoh. Nah kalau Baitur Riyadoh nggak dijaga, maksudnya yang tidak diantri, jadi kapan saja. Tapi memang tidak banyak, orang lebih mencari ke Baitul Doa. Ini Hosyiarpur, tampak luar. Tadi tampak dalam kan sudah disebutkan.
Nah, nah ini Hoshiarpur, rombongan delegasi Indonesia sedang diberikan arahan. Di Hoshiarpur inilah beliau atas petunjuk Allah Ta'ala ketika penentangan di sana sini ingin begitu banyak tekanan, Hazrat Masih Maud meminta petunjuk, ya kira-kira apa tanda yang bisa diperlihatkan untuk mereka supaya dapat beriman, ya dapat percaya. Makanya beliau diarahkan untuk melakukan berkhalwat di Hoshiarpur. Nah, atas sahabat beliau disediakanlah tempat. Jadi ini rumah ya, bentuknya kan seperti masjid tapi dulunya rumah. Nah, disinilah beliau mendapatkan wahyu bahwa tanda akan kebenaran Hazrat Masih Maud itu adalah dengan lahirnya putra yang dijanjikan yang memiliki 50 keistimewaan. Dan terbukti akhirnya dalam sejarah Khalifah kedua benar-benar menjadi mercusuar perkembangan Ahmadiyah yang tadinya hanya di sekitar Hindustan, kemudian bisa menyebar kemana-mana termasuk sampai ke Indonesia. Nah itu yang saya membuat saya juga termasuk berkah dari sisi saya pribadi. Bagaimana para Ahmadi meyakini kan Hazrat Masih Maud kan sebagai Imam Mahdi di akhir zaman di tempat yang kecil ini tetapi bisa menjangkau kami atau saya misalnya secara pribadi yang berasal dari tempat terpencil yang tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi sungguh ya bagi saya ini sebuah karunia luar biasa. Dari dulu saya selalu membayangkan seperti itu dan sekarang saya hadir di tempat itu. Di tempat Hazrat Masih Maud, di tempat bagaimana awal misi Ahmadiyah sampai ke Sumatera, ya di Tapak Tuan, kemudian sampai ke setelah itu apa Padang, Pak ya. Nah termasuk singgah ke Palembang, ya termasuk jemaat-jemaat yang awalin. Ini Ludiana, ini di atasnya. Nah ini tempat bait pertama, ini saya lagi wudhu ya di atasnya. Ini juga rumah Sufi Ahmad Jan ya. Nah ini tempat Hazrat Masih Maud alaihissalam memanggil orang-orang ketika 40 orang yang baiat pertama itu dipanggil satu-satu. Beliau duduk di kursi, hari itu ada 2 kursi, nah itu Hazrat Masih Maud kemudian masuk satu-satu. Hazrat Mirza Hakim Nuruddin pertama, kemudian yang lain selama 40 orang, kemudian mereka doa bersama di sana. Nah ini Bahesti Makbarah. Ini lebih ketat penjagaannya ya. Nah sekali lagi ini curi-curi lagi ya. Ya paling ini yang membuat saya istighfar, aduh di tempat masih nyuri-nyuri gitu. Mudah-mudahan tidak dosa ya Pak Menteri. Jadi ini tempat Bahesti Makbarah, saya hanya dapat ini. Yang bagus ya, yang lain itu burem dan lain-lain kan. Karena penjaganya kan yang dari Kashmir itu matanya mata elang, dari jauh kan orang begini saja udah langsung disamper. Hapus. Di history delete-nya juga hapus. Ngerti mereka. Kalau kita kan delete masih bisa di restore kan. Ini coba lihat historinya. Hapus lagi. Kemudian di makam Hazrat Masih Maudnya saya tidak dapat. Karena jujur itu tempat apa yang pengen saya foto ya, secara pribadi ya pengen masuk, cuma itu kan dihalangin di pagar. Karena menurut info dulu memang tidak dipagar sama sekali ya Pak Munir ya, tidak di benteng. Karena makam tersebut suka dirusak, bukan dirusak ya, oleh orang-orang Hindu. Karena tempatnya itu suka dicuri, entah itu tanahnya dan lain-lain sebagai jimat atau apa. Karena menurut mereka Kadian ini tanah suci, walaupun mereka bukan Islam, Pak. Nah itu saya fakta yang saya dapatkan di situ. Termasuk jalan menuju ke arah Bahesti Makbarah itu ada, kalau nggak salah ada foto. Hari-hari biasa, kalau kemarin tidak ada, saya tidak mendapati. Itu orang-orang Hindu biasa duduk di sepanjang jalan itu, kemudian doa dengan cara mereka sambil membaca. Kalau kita baca Al-Quran, nah mereka baca kitab-kitab Hindu. Karena menurut mereka ini tempat suci. Menurut mereka ya, bukan kita mengklaim itu sebagai tempat suci yang selayaknya Mekah dan Madinah. Nah itu sebagai tempat suci dan makbul bagi mereka. Wah, saya beneran? Iya Pak. Itu kan kesaksian dari Maulana Talha yang orang situ ya, walaupun beliau baru 5 bulan di situ, tapi ya beliau menyaksikan banyak orang Hindu di situ katanya untuk berdoa di sana.
Nah ini suasana menuju Jalsah Gah. Nah di sebelahnya Baisti Maqbarah. Nah di benteng seperti itu. Jadi bukan eksklusif dan lain-lain. Karena memang untuk ngelindungi dari itu tadi ya, penjarahan lah ya. Nah ini suasana di Sare Ayub. Di Sare Ayub tempat penginapan khusus untuk orang Indonesia, Wisma Indonesia. Ini di hari pertama, kedua ya. Karena kan di hari kedua di Masjid Aqsa, tapi kan tidak tersedia penerjemah, sehingga disiasati, dibikinlah di sini karena kita bisa setting kan audio walaupun masih seadanya. Nah, sehingga khusus untuk delegasi Indonesia, kemudian Malaysia dan juga ada di Singapura juga hadir di sini untuk mendengarkan yang sudah diterjemahkan. Ibu Musdah Mulia ya juga di sini. Jadi delegasi Indonesia sebenarnya menikmati 3 tempat. Pertama di Masjid Aqsa hari pertama, yang kedua di Sare Ayub, yang ketiga baru di Jalsah Gahnya ya. Nah ini tempat yang saya ceritakan, ini menuju ke Baisti Maqbarah. Nah tempat jalan-jalan inilah yang biasa orang-orang Hindu di sana berdoa, bertafakur lah menurut cara mereka untuk meminta berkah dari tanah Kadian. Nah ini suasana Jalsah Gahnya, ini sebelum acara. Nah ini di hari ketiga itu karpet semua tuh. Kalau kita lihat seperti karpet mahal lah kayak di istana gitu. Nah itu semalaman becek semua tapi langsung bersih, kemudian walaupun masih lembab. Saya ulang tadi ada beberapa yang belum saya sampaikan. Cukup. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, sekedar ya untuk berbagi-bagi pengalaman murni dari sisi saya sebagai pengikut Ahmadiyah, dari sisi rohani. Saya secara pribadi ya menganggap awalnya kalau kekadian itu ya karena finansial dan juga waktu, masih berpikiran nantilah bisa kapan-kapan kalau ada rezeki dan lain-lain. Tetapi ketika saya datang ke kadian, saya merasakan bahwa kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu ke sini? Jadi kalau sekarang walaupun duitnya tidak, insya Allah bisa diada-adakan. Karena nilai kerohanian yang begitu ya. Kalau kita hanya menyaksikan itu beda rasanya. Ketika menyaksikan langsung itu suasana rohaninya kayak nggak mau pulang gitu. Jadi kalau datangnya begitu semangat ya, excited, wah kita ke tempat masih maut. Pulangnya lemes. Lemes karena harus meninggalkan ya. Karena harus meninggalkan tempat yang begitu bersejarah, yang begitu penuh dengan nilai-nilai kerohanian. Itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Jazakumullah Pak Maulana Jusmansah